Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Kevin Teresa dengan NIM 22343039. Baik, di sini saya akan menjelaskan bus manajemen sistem. Baik, latar belakang dari bus manajemen sistem. Dalam bisnis transportasi, terutama layanan bus, manajemen yang efisien sangat penting untuk memastikan operasional yang lancar. Efisien sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan mengelola pendapatan dengan optimal. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi sistem manajemen bus menjadi suatu kebutuhan penting. Aplikasi ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan bus dan pelanggan dengan menyediakan kemudahan dalam mengelola operasional, pemesanan tiket, dan informasi pelanggan. Berikut adalah latar belakang dari setiap bagian dan aplikasi tersebut. Yang pertama, beranda. Yang ada di dalam beranda, yang pertama, pemantauan bus tersedia, memberikan informasi tentang jumlah bus yang tersedia dalam armada perusahaan. Yang kedua, pendapatan per hari, menyediakan informasi pendapatan harian dari penjumlahan tiket. Yang ketiga, total pendapatan, menampilkan total pendapatan perusahaan dalam periode. Yang keempat, grafik pendapatan, visualisasi grafis pendapatan selama beberapa periode. Yang kedua, bus yang tersedia. Bus yang tersedia, yang ada bagian yang terdapat di dalam bus yang tersedia. Yang pertama, perintah tambah, perbaharui, reset, dan hapus. Yang kedua, tabel pemesanan, menampilkan daftar pemesanan tiket. Yang ketiga, forum input, memungkinkan pengguna untuk memasukkan data bus baru, termasuk informasi seperti bus ID, lokasi, status, harga, dan tanggal. Yang keempat, tombol pencarian, memfasilitasi pencarian pemesanan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nama pelanggan, nomor pemesanan, atau tujuan. Yang ketiga, pemesanan tiket. Bagian yang terdapat di dalam pemesanan tiket, select from input, memungkinkan pelanggan memilih bus ID, alamat, tipe bus, dan nomor tempat duduk yang diinginkan. Yang kedua, customer informasi, forum input untuk data pelanggan termasuk nama, jenis kelamin. Yang ketiga, select customer informasi, menampilkan data yang telah diinputkan untuk verifikasi sebelum melakukan pembayaran. Yang keempat, pembayaran, langkah pembayaran setelah semua data lengkap, kwitansi pelanggan dapat mencetak kwitansi sebagai bukti pembelian. Dan yang terdapat dalam bagian bus manajemen sistem yang terakhir, pelanggan. Yang bagian yang terdapat dalam pelanggan yaitu daftar pelanggan, menampilkan pelanggan yang pernah melakukan pemesanan tiket. Yang kedua, data pribadi, menampilkan informasi pribadi pelanggan untuk menjaga komunikasi yang efisien. Dengan adanya aplikasi sistem manajemen bus ini, perusahaan bus dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan mengoptimalkan pendapatan. Aplikasi ini juga memberikan informasi berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan bisnis mereka. Baik, masuk ke dalam unsur atau konsep pemrograman berorientasi objek yang dilibatkan. Yang pertama, inheritance. Yang yang inherit Kalimat inheritance yang terdapat dalam codingan ini yaitu public class bus ticket manajemen sistem extended application. Inheritance atau warisan adalah salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain yang lebih umum. Dengan menggunakan inheritance, kelas turunan dapat memanfaatkan atribut dan metode yang sudah ada di kelas dasar tanpa perlu menuliskan ulang kode tersebut. Yang kedua, polymorphism. Polymorphism yang terdapat di codingan ini, overhead, public void, stars text through
extends. Kemampuan objek dari berbagai kelas untuk merespon metode dengan cara yang sesuai untuk kelas masing-masing. Polymorphism adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu objek dapat memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda pada waktu komplisasi atau waktu eksekusi. Yang ketiga, encapsulation. Encapsulation yang terdapat di dalam codingan ini public void, start, text through action, parent root, xml loader, load, get class, get resource, xml document, titik xml. Pembungkusan data dan metode dalam suatu kelas untuk menyembunyikan informasi detail. Yang keempat, abstraction, pemrosesan informasi dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada fitur-fitur yang relevan. Yang kelima, kelas. Kelas yang terdapat dalam codingan ini yaitu public class, bus ticket, booking management system, access application, yaitu yang digunakan untuk membuat objek. Yang keenam, public dan method. Codingan terdapat publik yang terdapat pada codingan ini yaitu parent root, xml loader, parent root, xml loader, load, get class, get resource, xml document, titik xml. Dan metode yang terdapat di codingan public void star text through action. Metode star atau star stack adalah metode yang diwarisi dari kelas induk application. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi aplikasi JavaFX dan di dalamnya terdapat pemanggilan metode XML loader, titik load, dan pembuatan objek scans. Yang ketujuh, konstruktor. Konstruktor yang terdapat pada codingan ini yaitu public customer data, integer, customer name, string first name, string last name, string gender, string font, integer bus ID, string location, string type, integer set name, double total, dan data. Metode khusus dalam suatu kelas untuk membuat objek dan menginisialisasi atribut. Dan selanjutnya yaitu visibility. Visibility ini terbagi yang dua, yaitu public. Public yang terdapat di codingan ini itu public integer yang ini public integer get customer name, return customer name. Atribut atau metode yang dikasihkan sebagai public dapat diakses dari mana saja, baik dalam kelas itu sendiri maupun dari luar kelas. Dan yang kedua, privat.
privat yang terdapat dalam codingan ini. Privat string, privat integer customer, privat string first name, privat string last name, dan seterusnya. Privat ini atribut atau metode yang dikasihkan sebagai privat hanya dapat diakses dari dalam kelas tersebut. Mereka tidak dapat diakses dari luar kelas. Dan baik, masuk ke penjelasan aplikasi. Baik, setelah kita running, inilah hasil dari tampilan login dari Boost Ticket Management System. Yang terdapat login akun yang pertama, kolom pertama username, yang kedua password, terus di bawahnya forget password, terus tombol login, dan sebelah kiri buat akun. Untuk kita login ke dalam dashboard atau beranda, sebelumnya kita membuat akun. Dalam pembuatan akun terdapat 4 kolom. Yang pertama username, kita isi dengan username kita, dan password untuk mengisi password untuk login ke dalam beranda. Dan di kolom ketiga terdapat pertanyaan, ada 3 pilihan. Dan yang keempat, kolom keempat itu jawaban dari pertanyaan tersebut. Tadi saya memilih warna favorit dan jawabannya favorit. Dan kita katakan buat akun. Dan ketika semuanya sudah sesuai dengan struktur yang telah diterapkan, akan keluar notif sukses. Nah, selanjutnya kita login dengan akun yang telah kita buat tadi. Nah, ketika ada username atau salah satu dari username atau password kita yang salah, akan keluar notif error. Dan ketika sudah sesuai dengan apa yang kita buat akun tadi yang kita masukkan, akan keluar notif sukses login. Dan setelah sampai di dalam beranda, bagian dari beranda yang pertama bus yang tersedia, bus yang tersedia. Fitur ini memberikan informasi tentang jumlah bus yang tersedia dalam armada perusahaan. Yang kedua, pendapatan hari ini. Fitur ini memberikan informasi tentang pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, jumlah pemasukan atau total pendapatan. Bagian ini menampilkan total pendapatan yang telah dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat, grafik pendapatan. Fitur visualisasi grafis yang menunjukkan tren pendapatan selama beberapa periode, membantu manajemen dalam merencanakan strategi berdasarkan data historis. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam fitur bus yang tersedia. Di dalam bus yang tersedia terdapat perintah tambah, ubah, reset, dan hapus. Fitur ini memungkinkan staf atau petugas untuk menambahkan pemesanan tiket baru atau memperbarui informasi pemesanan yang ada. Yang kedua, tabel pemesanan.
Tabel ini menampilkan daftar pemesanan tiket yang telah kita masukkan tadi, yang itu ID bus, lokasi, status, harga, tanggal. Yang ketiga, form input. Form ini memungkinkan untuk memasukkan data bus yang baru, termasuk bidang seperti bus ID, lokasi, status, harga, dan tanggal. Yang keempat, tombol pencarian. Yang ini berfungsi untuk memungkinkan petugas untuk mencari pemesanan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nama pelanggan, nomor pemesanan, dan tujuan. Baik, masuk ke menu pemesanan tiket. Yang pertama, select from input. Di sini pelanggan dapat memilih bus ID dan alamat yang telah diinputkan pada forum input pada menu available bus sebelumnya, dan memilih tipe bus beserta nomor tempat duduk yang diinginkan. Yang kedua, informasi pelanggan. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama depan, nama belakang, jenis kelamin, telepon, tanggal, ID bus, lokasi, tipe, dan kursi. Yang ketiga, select customer informasi. Setelah data ditambahkan dan dilengkapi, semua data telah diinputkan akan tampil di tabel pada forum select customer informasi, sehingga pelanggan dapat melihat dan memverifikasi detail pemesanan. Yang kelima, pembayaran. Tombol bayar, yaitu setelah semua data lengkap, pelanggan dapat melakukan pembayaran untuk memesan bus tiket. Yang kelima, kwitansi. Setelah pembayaran berhasil dan lengkap, pelanggan dapat mencetak kwitansi pemesanan bus sebagai bukti pembelian. Selanjutnya masuk ke bagian pelanggan. Yang pertama, daftar pelanggan. Pada bagian ini menampilkan daftar pelanggan yang telah melakukan verifikasi pemesanan tiket, membantu perusahaan dalam mengenali pelanggan setia dan memahami preferensi mereka. Yang kedua, data pribadi. Informasi tentang data pribadi pelanggan seperti nama, alamat, telepon, jenis kelamin, nomor, dan selanjutnya membantu perusahaan dalam menjaga komunikasi yang efisien dengan pelanggan yang memberikan layanan personal. Dan yang terakhir yaitu menu logout yang berada di kiri bawah. Menu logout berfungsi untuk keluar dari beranda atau dashboard bus tiket booking management system. Setelah kita logout, dia akan kembali ke tampilan login seperti yang pertama. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.